Halo, perkenalkan saya Nanda, dosen tetap di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah, termasuk topik riset penganggaran dan keuangan publik, perpajakan, serta metode riset akuntansi. Video ini saya buat sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran tahun 2025. Minat saya terhadap sektor publik tumbuh sejak jenjang S1. Ketika saya mulai memahami pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan negara. Di jenjang S2, saya mempelajari dinamika keuangan yang kompleks, termasuk resiko, strategi, dan keputusan keuangan organisasi. Namun, pemahaman saya menjadi lebih utuh saat menempuh S3 di bidang administrasi publik. Di sana saya menyadari bahwa sistem keuangan publik bukanlah sekedar teknis, melainkan syarat nilai, kepemimpinan, dan relasi kekuasaan antara negara dan warganya. Sebagai pendidik, saya percaya bahwa ruang kelas adalah ruang awal pembentukan kesadaran. Saya menjadikan pengajaran sebagai kontribusi utama saya, bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk nalar kritis dan kepedulian mahasiswa terhadap realitas sosial. Setelah video ini, saya juga menyertakan dua bagian penting lainnya sebagai pelengkap. Yang pertama adalah buku rancangan pengajaran untuk mata kuliah topik riset penganggaran dan keuangan publik. Dokumen ini memuat struktur perkuliahan, capaian pembelajaran, strategi evaluasi, serta pendekatan pembelajaran yang mendorong diskusi kritis dan relevansi riset. Yang kedua adalah video pengajaran bersama mahasiswa. Dalam video tersebut, saya tampilkan potongan proses belajar mengajar, termasuk instruksi kelas dan diskusi tentang bagaimana kebijakan fiskal, penganggaran, dan keuangan publik dapat dikaji secara mendalam melalui riset yang bermakna. Semoga rangkaian ini dapat memberikan gambaran utuh tentang kontribusi saya dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Halo! Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada bagian ini akan dipaparkan secara singkat rancangan pengajaran untuk mata kuliah topik riset penganggaran dan keuangan publik untuk mahasiswa Pascasarjana Ilmu Akuntansi. Mata kuliah ini dirancang sebagai ruang belajar yang tidak hanya memperkenalkan teori dan literatur utama, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis mengenai bagaimana sistem keuangan publik dijalankan, dipertanggungjawabkan, dan dikaji melalui pendekatan ilmiah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisa topik-topik riset terkini di bidang penganggaran dan keuangan sektor publik, sekaligus memahami arah perkembangannya. Mahasiswa akan dilatih berpikir kritis dan terbuka melalui bacaan pustaka yang analitis dan relevan, diskusi kelas, serta latihan menulis proposal riset. Kemampuan ini penting karena studi di bidang akuntansi sektor publik bersifat multidisiplin dan menuntut pendekatan yang lebih reflektif. Penekanan diberikan pada paparan terhadap penelitian empiris yang relevan guna membantu mahasiswa dalam menyusun tesis yang kontekstual dan berdampak. Mata kuliah ini mendukung dua capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu kemampuan menjabarkan dan mengevaluasi teori penganggaran serta keuangan sektor publik dalam konteks penelitian akuntansi. Secara khusus, capaian pembelajaran mata kuliah mencakup 6 poin utama. Sub CPMK juga dirancang untuk memperkuat keterampilan tersebut, seperti menerapkan teori sebagai fondasi riset, memahami ide kunci dalam artikel ilmiah, dan mengevaluasi riset secara kritis. Keseluruhan capaian ini mendorong mahasiswa untuk mampu berpikir analitis, komunikatif, dan reflektif terhadap isu penganggaran dan keuangan sektor publik. Slide ini menunjukkan korelasi CPMK terhadap sub CPMK sebagai dasar penyusunan pembelajaran. CPMK 1 memiliki jangkauan korelasi paling luas karena
mencakup seluruh aspek kompetensi baik konseptual maupun aplikatif. CPMK 2 sampai dengan 6 memiliki korelasi yang lebih spesifik sesuai fokusnya. Misalnya di CPMK 5 dan 6 sangat relevan dengan kemampuan menulis dan menyampaikan argumen secara ilmiah. Pemetaan ini memastikan proses pembelajaran berjalan terarah dan menyeluruh. Selanjutnya, terkait materi pembelajaran. Materi dalam mata kuliah ini mencakup spektrum tema yang luas dan mendalam. Dimulai dengan pemahaman konsep seperti public goods dan fungsi fiskal pemerintah, kemudian masuk ke isu kontekstual seperti struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Topik seperti kebijakan penerimaan negara, penganggaran berbasis kinerja, serta manajemen aset dan belanja modal juga menjadi bagian penting untuk memahami praktek anggaran secara komprehensif. Di sisi lain juga dibahas terkait dimensi keberlanjutan dan keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan publik. Sebuah pendekatan yang relevan dalam riset kebijakan saat ini. Semua materi ini dirancang untuk membantu mahasiswa membangun perspektif analitis dan kontekstual dalam merancang penelitian yang berdampak di bidang ini. Terkait dengan rencana pembelajaran, sebagai contoh, pada minggu pertama perkuliahan, pembelajaran difokuskan pada pengantar dasar tentang perbedaan sektor publik dan sektor swasta, serta pemahaman awal atas peranan pemerintah. Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konseptual sejak awal dan membuka ruang diskusi yang aktif sejak minggu pertama. Kemudian terkait dengan evaluasi hasil pembelajaran, evaluasi dalam mata kuliah ini mencakup kombinasi tugas kelompok, presentasi, ujian, dan proposal riset. 10 tugas evaluasi artikel ilmiah disusun dalam bentuk paper dengan bobot 15%. Presentasinya dilakukan 2 hingga 3 kali per kelompok, juga berbobot 15%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 25% dengan fokus pada teori, metodologi, dan analisis isu penganggaran publik. Di akhir semester, mahasiswa menyampaikan proposal riset dengan bobot penilaian 20%. Seluruh bentuk penilaian ini dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan menyusun riset yang relevan secara akademik dan kontekstual. Terkait dengan skema penilaian, sistem penilaian yang digunakan mengikuti ketentuan Universitas Indonesia dengan nilai A untuk rentang 85 hingga 100, batas kelulusan adalah nilai C minimum, yaitu pada rentang 55 sampai dengan kurang dari 60. Nilai di bawah 55 dikategorikan tidak lulus. Contoh literatur utama di sini adalah salah satu bacaan utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah artikel dari Saguin yang terbit di World Development. Studi ini menjelaskan mengapa pembangunan berbasis komunitas tidak selalu menguntungkan kelompok miskin, meskipun menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses penganggaran. Artikel ini nantinya akan digunakan sebagai bahan diskusi di salah satu pertemuan. Demikian penjelasan singkat mengenai rancangan pengajaran untuk mata kuliah topik riset penganggaran dan keuangan publik. Saya berharap mata kuliah ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi pemikiran kritis dan riset yang berdampak di bidang keuangan publik. Dokumen BRP lengkap dapat diakses melalui tautan yang tersedia di deskripsi video ini. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat Selamat datang. pagi. Selamat datang di mata kuliah topik riset penganggaran dan keuangan publik. Saya Nanda dan kita akan bersama-sama dalam proses pembelajaran selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini dirancang khusus untuk mahasiswa PPIA yang ingin mendalami riset-riset mutakhir di bidang penganggaran dan keuangan publik. Oke, saya mulai. Hari ini
Saya akan menjelaskan garis besar perkuliahan, mulai dari struktur, bentuk tugas, hingga penyusunan proposal riset. Kita juga akan mulai dengan pembahasan dasar mengapa pemerintah terlibat dalam ekonomi dan bagaimana peran fiskal dijalankan. Mata kuliah ini berbasis partisipatif, silabus telah diunggah di Emas 2, jadi kalian langsung klik di Emas 2. Kemudian setiap minggu satu kelompok akan mempresentasikan jurnal, sementara kelompok lain menyiapkan ringkasan satu halaman dan pertanyaan. Teman-teman juga akan menyusun proposal riset dengan fokus pada isu aktual yang relevan dengan mata kuliah ini. Oke, sebelum kita lanjut, menurut teman-teman, topik apa dalam keuangan publik yang paling sering menimbulkan ketimpangan atau konflik sosial? Siapa yang mau jawab? Nisa mungkin? Transfer fiskal ke daerah, Bu, seringkali tidak seimbang dan menimbulkan ketimpangan. Iya, menarik sekali Nisa. Transfer fiskal memang salah satu isu penting dalam studi keuangan publik dan seringkali menunjukkan ketimpangan struktural yang berulang. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus belajar keuangan publik? Jadi, mengapa penting mempelajari keuangan publik? Karena setiap angka dalam laporan keuangan negara adalah cerminan dari keputusan politik, nilai dan prioritas kebijakan. Sebagai mahasiswa akuntansi, teman-teman di sini tidak hanya bicara teknis pencatatan, tetapi memahami bahwa sistem akuntansi publik merupakan perangkat akuntabilitas yang mempengaruhi keadilan distribusi dan efektivitas negara. Riset di bidang ini membantu kita memahami bagaimana akuntansi berkontribusi pada tata kelola negara yang lebih baik. Selanjutnya, ruang lingkup riset terkait penganggaran dan keuangan sektor publik. Topik-topik riset sangat luas, mulai dari efektivitas belanja pendidikan, transparansi anggaran, hingga mekanisme transfer fiskal antar daerah. Oke, sekarang teman-teman berdiskusi dengan teman di sampingnya. Menurut teman-teman, topik mana yang paling relevan untuk dikaji hari ini? Nah, nanti setelah... Belanja kesehatan, Bu. Hah? Gimana? Oh, Jose? Oke, maaf. Jose mau menjawab. Silakan. Oh ya, belanja kesehatan, Bu. Kami ingin melihat bagaimana dana pemulihan pasca pandemi digunakan dan apakah berdampak. Iya, Huze, menarik sekali memang bicara terkait belanja kesehatan. Ya, belanja kesehatan di sini memang menjadi isu strategis pasca pandemi dan memiliki implikasi kebijakan jangka panjang. Oke, selanjutnya terkait metodologi penelitian. Jadi di sini terkait riset penganggaran dan keuangan publik, riset bisa menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Atau jika teman-teman di sini mau menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif juga boleh. Yang penting di sini adalah bahwa pertanyaan penelitian yang kontekstual dan metode yang tepat. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan public goods dan peran dari pemerintah. Jadi pemerintah ada karena pasar tidak selalu mampu menyediakan barang dan layanan publik secara optimal. Barang publik, misalnya pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, dan jalan tol, bersifat non-rival dan non-eksklusif. Inilah alasan mengapa kebijakan fiskal di negara penting untuk dipelajari dan diteliti secara mendalam. Oke, berikutnya adalah terkait perbedaan sektor publik dan swasta. Pada intinya adalah bahwa sektor publik dan sektor swasta ini memiliki orientasi yang berbeda. Swasta cenderung mengejar profit, sementara public sektor fokus pada keadilan dan kesejahteraan warga negaranya. Nah, menurut teman-teman,
Apakah praktek efisiensi dari sektor swasta bisa diterapkan di sektor publik? Oke, sekarang yang giliran menjawab adalah Asep mungkin? Bisa Bu, tapi harus mempertimbangkan kompleksitas, aktor, dan tanggung jawab publik. Iya, tepat sekali Asep. Terima kasih. Jadi praktek manajerial memang bisa diterapkan ya, maksudnya mencontoh apa yang dilakukan di sektor swasta. Tapi tetap harus mempertimbangkan transparansi dan partisipasi publik. Selanjutnya adalah terkait dengan 3 pendekatan teoritis yang sering digunakan dalam evaluasi kebijakan publik. Yang pertama adalah public choice theory. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu adalah penilai terbaik atas kesejahteraan mereka sendiri. Maka intervensi pemerintah sebaiknya memfasilitasi preferensi dari warganya, bukan menggantikannya. Yang kedua adalah perspektif kesejahteraan kolektif, bahwa kesejahteraan komunitas hanya mungkin dicapai jika individu-individu di dalamnya juga sejahtera. Pendekatan ini menekankan pentingnya distribusi manfaat secara adil dan merata. Yang terakhir adalah prinsip Pareto. Di sini suatu kebijakan dianggap layak jika membuat setidaknya satu orang lebih baik tanpa membuat yang lain menjadi lebih buruk. Ini menjadi tolok ukur awal efektivitas dan legitimasi kebijakan dalam ekonomi publik. Ketiganya ini akan kita gunakan untuk mengkaji riset-riset yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan gambaran asymmetry information yang sering muncul di sistem politik, terutama dalam konteks pengambilan keputusan publik. Pertama, partai politik seringkali tidak benar-benar tahu apa yang diinginkan warganya. Di sisi lain, warga juga tidak tahu secara persis apa yang telah dilakukan pemerintah. Hal ini menciptakan kondisi kekurangan informasi secara umum. Selanjutnya, tidak semua orang memiliki bobot politik yang sama. Beberapa kelompok memiliki pengaruh lebih besar, baik karena akses, sumber daya, atau posisi strategis. Kondisi ini mendorong kemunculan para spesialis kebijakan yang sering menjadi perantara informasi antara pemerintah dan publik. Namun, ketika informasi tidak sempurna, resiko penyalahgunaan muncul, termasuk praktek suap dan keputusan dari pemilih atau voter yang tidak didasarkan pada informasi yang cukup. Semua ini menunjukkan pentingnya transparansi, literasi kebijakan, dan partisipasi kritis dalam proses keuangan dan penganggaran publik. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah aktif dan ikut diskusi. Saya harap ini bisa menjadi awal dari proses belajar yang menyenangkan ke depannya. Sebelum minggu depan, saya minta teman-teman di sini meluangkan waktu untuk menonton video berjudul Public versus Private Goods dari Conservation Strategy Fund. Videonya sudah saya unggah di Emas, jadi teman-teman tinggal akses Emasnya dan kemudian nonton videonya. Lalu silahkan dicatat poin penting dan pikirkan bagaimana konsep dalam video itu nyambung ke materi yang kita diskusikan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah menyimak video ini sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri saya dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran tahun 2025. Bagi saya, pengajaran bukan sekedar aktivitas rutin, melainkan bentuk komitmen untuk memperkuat nilai serta menjembatani teori dengan realitas sosial. Saya percaya kontribusi yang bermakna sebagai pendidik dimulai dari ruang kelas dan berlanjut melalui diskusi, riset, dan praktek yang berakar pada kebutuhan masyarakat.
Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini dapat memberikan gambaran utuh tentang cara saya memaknai dan menjalankan peran sebagai dosen di Departemen Akuntansi FEB UI. Terima kasih.